Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Sadat, nomor induk mahasiswa 204-22062, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dalam video kali ini, saya akan membicarakan beberapa poin-poin yang saya dapatkan dari tugas mata kuliah Edupreneurship kelas B. Poin yang pertama adalah goal setting. Goal setting adalah salah satu langkah awal manusia untuk mencapai tujuan, karena tujuan spesifik dari manusia sangat dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Adapun cara-cara untuk menentukan goal setting adalah sebagai berikut. Cara yang pertama adalah memiliki tujuan hidup, karena apabila manusia tidak memiliki tujuan hidup, maka manusia itu sendiri akan bingung kemana atau apa langkah yang akan diambil selanjutnya. Cara yang kedua adalah menggunakan metode SMART. S. Spesifik atau jelas. M. Measurable atau dapat diraih. A. Achievable atau dapat diukur. R. Realistic atau penuh perhitungan. Dan T. Time limit atau batas waktu. Cara yang ketiga adalah goal setting tentunya tertulis. Dalam artian apabila kita mempunyai tujuan-tujuan atau goal setting itu sendiri, alangkah baiknya kita tulis dan kita tempelkan pada dinding kamar kita ataupun cermin. Karena goal setting yang kita tulis akan kita baca dan akan menjadi tamparan keras untuk kita untuk mencapai suatu tujuan. Poin yang kedua adalah menemukan passion pribadi. Passion adalah suatu hasrat atau keinginan yang besar untuk dapat melakukan suatu karya positif secara konsisten dan membawa dampak kemajuan atau nilai tambah dalam hidup di kemudian hari. Berikut adalah cara-cara untuk menentukan passion pribadi. Cara yang pertama adalah melalui hobi. Akan tetapi tidak semua hobi dapat berdampak positif. Misal, hobi berbelanja. Jelas itu bukan passion, karena hobi adalah kegiatan yang kita senangi dan kita lakukan secara konsisten. Berbeda dengan passion. Passion adalah kegiatan yang kita senangi dan kita lakukan secara konsisten tetapi berdampak positif. Cara yang kedua adalah melalui keahlian yang ingin kita perdalam. Selanjutnya, cara yang ketiga, memiliki role model atau kita memiliki panutan hidup. Dan cara yang terakhir adalah temukan hal yang membuat kalian bahagia. Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan bahagia, maka disitulah kita tidak akan merasakan beban apapun. Poin yang ketiga adalah berbisnis sesuai dengan passion. Semua dari kita berhak mendapatkan kesuksesan yang kita inginkan. Entah kita akan menjadi guru, pegawai, karyawan, ataupun sebagainya. Bisnis adalah salah satu kegiatan jual menjual barang ataupun jasa, baik secara individu ataupun kelompok, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Adapun cara untuk mengembangkan bisnis yang sesuai dengan passion kita adalah sebagai berikut. Pertama, mengikuti komunitas, karena dengan komunitas kita mendapatkan relasi atau hubungan dengan orang-orang luar, dan tentunya memiliki dampak yang positif bagi kita yang ingin hendak melakukan atau mengembangkan bisnis. Cara yang kedua, perdalam ilmu atau perdalam passion yang kita miliki. Cara yang ketiga adalah mempunyai modal, karena ketika kita ingin mulai berbisnis dan kita tidak mempunyai modal sama sekali, maka itu tidak akan terlaksana dengan baik. Cara yang terakhir adalah melakukannya dengan sepenuh hati, karena ketika kita tidak melakukan hal yang tidak sepenuh hati atau tidak ikhlas, maka seterusnya tidak akan berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan. Poin yang keempat adalah membesarkan bisnis dengan bersedekah.
bersedekah adalah salah satu hal yang dianjurkan dalam agama Islam, karena dari bersedekah itulah kita akan mendapatkan sesuatu yang kita tidak terduga-duga. Secara kasat mata, ketika kita bersedekah atau memberikan sebagian harta kita kepada orang lain, harta kita berkurang, akan tetapi dampak dari sedekah itulah yang akan membawa manusia ke dalam kesuksesan. Adapun firman Allah yang berkaitan dengan bersedekah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Poin yang terakhir adalah keberkahan yang didapat dalam berbisnis dengan menggunakan metode bersedekah. Yang pertama adalah Allah akan melipat gandakan harta kita yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan terhindar dari mara bahaya. Yang ketiga, kita akan digugurkan dari dosa-dosa karena kita bersedekah. Dan yang terakhir, kita akan mendapatkan ketenangan hati. Mungkin cukup sekian video yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.